Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Antam. Ternyata Antam naik lagi ya teman-temannya, 5,42%. Sempat kemarin, saya nggak sempat bahas, ternyata saham Antam nih lumayan juga teman-teman naiknya. Kalau kita lihat kemarin tuh sekitar 7% ya, 6% nyata naiknya teman-teman. Itu. Ya, kalau kita lihat sih tanggal 21 Mei kemarin tuh ya bagi dividennya di 1000 hampir 1600-an ya teman-temannya. Nah, di sini ada bantingnya. Lumayan juga ya teman-temannya. Ya, ini aja masih tergolong nama tuh dalam tuhnya teman-teman. Ya, kalau ada yang beli di 1200 kemarin tuh lumayan teman-teman. Itu. Tapi ya agak konsert ya saham Antam nih. Padahal harga emas Antam tuh naik terus. Tapi yang jadi permasalahannya di sahamnya. Ya, mungkin banyak kasus juga ya teman-temannya, apalagi BUMN teman-teman itu. Padahal kalau dia mau mengikuti untuk harga emas, pastinya saham Antam ini bisa cetak ATH dia teman-teman. Ya, kalau kita lihat untuk Antam ini aja dulu aja ke 3000 dia teman-teman. Ya, pas digolongkan oleh bandar pas ada berita Elon Musk kemarin. Nah, ini dia di 3000-an dia teman-teman. Tapi ya ujung-ujungnya hanya bentar aja naiknya, malah jatuh dia teman-teman. Harusnya kalau emang benar-benar mau sesuaikan dengan nama tuh laporan keuangannya untuk fundamentalnya, harusnya saham Antam ini mengikutin. Ini malah enggak, malah jatuh terus dia teman-teman. Itu ya mungkin harga saham Antam kan lumayan juga sekarang ini, sudah 1.400.000 teman 1 gram. Pada tahun lalu tuh pas harga di 3.000 saja untuk harga sahamnya. Itu aja harga untuk saham Antam aja, ini Mas Antamnya teman-temannya, yaitu sekitar anggap saja 1 juta teman-teman di tahun 2021 atau di tahun 2001 ya. Nah, jadi kita tahu karena dia tidak mengikuti dia teman-teman. Kalau emang mengikuti untuk harga emas dunia, harusnya ngikutin dia teman-teman. Harga emas itu dan juga untuk saham itu ngikutin. Ini malah enggak dia, malah sebaliknya itu. Oke, kita kembali lagi. Ya, kalau untuk trading ya enak-enak aja sih teman-teman. Naik 6%, terus juga 5% teman-teman itu. Ya, tinggal kita balik lagi ya teman-temannya. Ini aja harganya nih belum tentu juga yang sangkut kemarin aja masih tinggi nih teman-teman. Yang sangkut aja kemarin tuh di 1600-an teman-teman, yang dividen kemarin itu. Ya, dan juga kalau kita lihat sampai saat ini aja belum balik dia ke harga nama tuh ke dekat nama tuh bagi dividen kemarin, itu dia. Oke, coba kita lihat untuk laporan keuangannya. Ya, laporan keuangannya mencetak laba lumayan besar teman-teman dibandingkan tahun lalu teman-teman. Ya, dikarenakan harga emas tuh naiknya itu meningkatnya itu sangat drastis itu. Tapi ya biasanya naik bentar pastinya akan jatuh lagi untuk saham Antam ini. Gak lama teman-teman. Nama itu ya digoreng bandar ya seperti biasa sih. Kalau emang niat naik, dia tuh konsisten saja. Contohnya seperti saham BCA, dia konsisten naik terus dia. Pasti ada nama memang tiap bulan atau beberapa bulan aja, atau mingguan atau harian, tapi per tahunnya konsisten naik dia. Nah, kalau kita lihat 5 tahunnya gini dia, KBBC gini dia teman-teman. Kita lihat memang ada dama dia teman-teman. Ini kan ada dama ya, naik turun dia. Nah, kalau kita lihat 5 tahun memang ada dama tapi dia naik dia cetak ATH ya, sedangkan ini enggak. Padahal labanya itu meningkat dan juga untuk harga nama itu emas dunia aja meningkat. Nah, harusnya saham Antam ini lebih harganya tuh lebih meningkat harusnya itu. Oke, coba kita lihat dulu pada short open tadi itu di 1405 dari harga 1385. Untuk high-nya adalah 1510 dan low-nya di 1400. Untuk penguatan sosial ini mencapai 3,7 juta lot. Kita lihat dulu, hal ini lumayan besar ya dibandingkan kemarin teman-teman. Besar juga ya volume hal ini ya. Lalu kalau kita lihat sih untuk volume transaksinya mencapai 550 miliar. Besar juga ya teman-temannya, hampir setengah triliun teman-teman. Sudah setengah triliun ini transaksinya itu. Oke, kita lanjut lagi teman-temannya. Kita lihat dulu untuk bakas sahamnya ya. Kalau bakas saham ini nggak terlalu nama tuh ini teman-teman, tidak menjadi patokan juga, apalagi saham-saham seperti ini. Ya, lebih enak tuh patokannya itu ya seperti saham gorengan sih. Kita jadi tahu seperti Bandar MG yang beli
ada yang angkatnya. Nah kalau seperti ini sih untuk saham seperti Antam, BBCA, ASI, BBRI itu kalau kita untuk bakas samari atau bandamologinya nggak cocok sih menurut saya. Jadi patokannya itu ya kita lihat untuk chartnya teman-teman, apakah mendukung atau tidak, sama fundamentalnya itu aja ya. Tapi tetap saja kita akan bahas ya teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk hal ini apakah asing ada akumulasi. Nah nyata asing akumulasi dia teman-teman untuk saham Antam ini. Pantasan hal ini lumayan juga naiknya teman-teman untuk saham Antam ini. Nah jadi kita tahu bahwa untuk hal ini nyata saham Antam itu diakumulasi oleh asing dia teman-teman itu. Oleh ada AK, ZP, nah lalu ada nih CC, MG. Nah nyata ada bandar MG juga yang beli. Nah yang jualan nyata retail, YP, XC, XL. Tumbennya retail jualan. Mungkin retail itu take profit teman-teman. Tapi kalau saya lihat sih masih banyak nyangkut di saham Antam ini ketika dia bagi dividen kemarin itu. Ya semoga saja sih yang nyangkut di saham Antam ini cepat nama tuh balik, naik dan cuan. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan untuk saham Antam ini. Ya dari kemarin sudah naik, hari ini naik ya dikarenakan untuk labanya itu mengalami peningkatan teman-teman. Ya wajar sih itu. Karena harga emas dunia itu naik terus, apalagi harga emas Antam aja naik ya teman-teman. Ya harusnya sih untuk harga saham Antam ini harusnya ngikutin CTA juga dia itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.